Dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia yang penuh semangat dan menyenangkan. Untuk mengembangkan kecerdasan hendaknya selaras dengan hal yang menarik perhatian dan juga tentunya menyenangkan. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Alaida Yahya dalam episode Muda dan Berbakat. Elizabeth Michelle Heriawan. Dara cantik kelahiran Surabaya 17 April 2001 ini bisa lupa waktu jika sedang memainkan piano miliknya. Kehadirannya dalam dunia seni musik seakan menjadi sebuah cahaya baru bagi keluarga asal Surabaya ini. Meski lahir dari keluarga yang tidak memiliki darah seni, namun Michelle tidak ingin menyia-nyiakan bakat seni yang ada dalam dirinya. Terlebih setelah ia mengikuti kursus piano sepulang dari sebuah pameran piano di kotanya. Memasuki usia ke-7, Michelle kecil mencoba keberuntungan lewat tuts piano pemberian ayahnya. Tak butuh waktu lama, kemampuan Michelle terus berkembang pesat. Kami memang tetap menekankan Michelle sendiri untuk kamu harus tetap berprestasi tapi tetap untuk rendah hati. Bantu yang lain dan bisa berbagi ilmumu, jangan hanya ilmu untuk dirimu sendiri, nggak ada gunanya. Kepiawaian siswi kelas 9 ini tak lantas membuat ia tinggi hati. Karena menurutnya prestasi yang ia miliki saat ini juga berkat dukungan teman-teman di sekolah, para guru dan kepala sekolahnya. Michelle, ayo silakan bergabung Michelle. Itu tadi sepertinya ringan sekali ya buat Michelle ya nomor yang tadi. Iya Kak. Kenapa Michelle pilih memainkan lagu dari Bella Bartok?
Ya, sebenarnya Bella Bartok ini komponis favorit saya. Ya, karena Bella Bartok ini mempunyai ciri khas yang unik di ritmenya. Gitu. Apa tidak umum, tidak seperti apa nomor-nomor klasik biasa begitu. Jadi dia itu menciptakan khusus tempo yang memang benar-benar sulit dipahami. Kalau ditanya ya, Michelle, kenapa ya Michelle kok bisa pinter sekali main piano? Biasanya jawabannya apa? Pintar itu sebenarnya relatif ya Kak, tergantung kalau misalnya pianis itu niat latihannya itu gimana. Nah, Anda saking rajinnya latihan ya Pak Indra, Anda adalah peraih gelar termuda. Ini gelarnya adalah Diploma of the London College of Music dari University of West London. Ini tepatnya gelar didapat karena apa? Sebenarnya gelar ini setara sama D3 ya Kak, karena saya sudah lulus grade 8, jadi saya prefer untuk melanjutkan di tingkat diploma gitu. Oke, nah ini ujiannya diambil di Indonesia ya? Iya, biasanya ada di luar negeri juga. Dan Michelle lulus dengan nilai distinction. Iya. Artinya? Distinction kalau di kuliah-kuliah Indonesia itu setara sama cum laude gitu. Oh, luar biasa. Ingat tidak kalau apa ya, mungkin flashback sedikit waktu kelas 6, kenapa ingin sempat berhenti piano begitu? Kebetulan waktu kelas 6 itu saya masuk kelas prestasi Kak. Jadi kelas prestasi itu benar-benar di pressure, ulangan setiap hari, PR, tugas. Saya sampai sempat stres, udah give up, benar-benar give up. Tapi ya karena papa saya memberi motivasi terus, jadi saya yakin oke, tetap bisa lanjut. Pasti tidak mudah ya untuk melewati ujian piano dari grade 1 hingga 8. Untuk grade 8 pun itu selalu ada teorinya kan, setiap jenjang ada teori dan praktek. Nah, untuk mendapatkan sertifikat diploma, apa saja yang harus diuji waktu itu? Lulus kelas 6, saya memang berniat fokus ke musik. Dia itu benar-benar menuntut kita ini harus perfect, selain di perform, juga mengerti tentang sejarahnya musik itu. Jadi waktu itu saya di samping menyiapkan lagu, saya juga menyiapkan skripsi, esai. Setelah menyiapkan esai, saya juga menyiapkan boleh tahu esainya tentang apa saja nih? Terdiri dari 3 macam komponen yang besar, yang utama. Yang pertama itu tentang sejarah dari komposer yang kita ambil. Yang kedua tentang sejarah pembuatan lagu, mengapa si komposer membuat lagu itu. Dan yang ketiga itu tentang analisa kita sendiri. Nah, apa yang ada di benak Michelle waktu itu? Ini udah waktunya ujian nih, pasti kan menunggu gitu ya bersama dengan yang lain untuk mendapatkan diploma. Nah, waktu itu seperti apa suasana menunggunya? Saya sih sebenarnya deg-degan dan dulu saya tuh emang ragu banget ya. Karena waktu itu diploma itu recommended minimal usianya tuh 15 tahun. Sedangkan saya waktu itu masih 13 tahun. Dan yang menunggu, yang lain-lain, yang peserta ujian itu umurnya berapa? Rata-rata sudah dewasa, dari kalangan guru-guru musik lainnya, mungkin paling muda sekitar umur 20-an. Jadi status mereka sudah guru dan ingin mendapatkan diploma ya? Iya, tentunya saya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di samping itu saya juga sedang menyiapkan kolaborasi antara piano dan gamelan. Bekerjalah untuk Tuhan, maka tangan Tuhan akan bekerja atas dirimu. Kata yang terucap oleh Michelle setelah mendapat penghargaan. Rekor dunia Indonesia atas Siswi kelas 9 SMP Saint Agnes Surabaya ini juga meraih penghargaan MURI sebagai tokoh paling muda di Indonesia yang mendapat gelar diploma di bidang piano. Ada 6 lagu yang sempurna ia bawakan dengan gaya klasik, di antaranya karya dari Beethoven dan Bella Bartok. Nah, tapi Michelle ini bukan hanya punya 1 rekor MURI, tapi 2. Apa saja? Untuk yang rekor kedua itu memang Pak Jaya memberikan penghargaan untuk mempergerak recital, memainkan lagu Bach, Beethoven, Debussy, Bartok, dan Jaya Suprana. Oke, dan satu lagi tentunya adalah sebagai peraih gelar orang Indonesia termuda yang meraih gelar diploma untuk
piano ya. Iya, Kak. Oke. Nah, setelah ini apa yang ingin Michelle lakukan? Karena kan tadi mindsetnya sudah berubah, semua Iya. untuk piano. Apa yang berikutnya, target berikut? Tentunya saya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di samping itu saya juga sedang menyiapkan kolaborasi antara piano dan gamelan. Iya. Bekerja sama dengan? Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Kapan Jawa. ini rencananya? Kita pingin nonton. Masih belum tahu, Kak. Masih in progress. Ingin ya. Tapi katanya juga ingin meraih gelar yang setara S1. Iya. Bachelor. Betul itu, Kak. Nah ini bagaimana persiapannya? Kalau untuk gelar bachelor sih masih tahun depan mungkin. Kalau bapaknya pernah tidak menyarankan untuk mencoba sesuatu yang berbeda? Ya itu tadi, yang berbeda itu jangan mempergelar piano sebagai alat musik piano. Cobalah piano sebagai alat musik tradisional. Makanya itu kondisi saya ini sedang merundingkan dengan pihak Provinsi Jawa Timur, terutama di Dinas Budaya dan Pariwisata. Ini memang kita gali karena untuk memainkan lagu-lagunya Michelle kan tipikalnya dia bermain bukan yang slow, tapi dia bermain allegro. Allegro itu artinya kalau berlari itu berlari sprint. Jadi dia memainkan lagu cepat. Gamelan apa yang cocok, yaitu yang sedang kita matchkan. Memasuki usia ke-13 tahun, kepiawaian Michelle mengejutkan semua orang. Perjuangan berlatih piano yang kadang hingga 8 jam per hari berbuah manis, yaitu lulus meraih gelar diploma bidang piano performance dari University of West London dengan nilai kelulusan distinction. Kalau ada event-event juga kami minta tolong Michelle untuk mengiringi dan bukan hanya mengiringi tapi mengajak teman-teman yang lain juga untuk berkolaborasi bersama sehingga nggak hanya piano sendiri tunggal tapi juga bersama teman-temannya dengan gamelan, kadang-kadang juga dengan violin atau apa itu. Kini setelah mahir dalam memainkan aliran klasik, ia mencoba mengembangkannya dengan memainkan jenis kontemporer yang ia padukan antara klasik dan tradisional. Bagi Michelle, piano adalah ibarat energi untuk setiap langkah sukses dalam hidupnya. Pak Indra, Michelle punya 2 rekor muri, tapi perjalanan untuk mendapatkan rekor muri tersebut termasuk sebagai orang Indonesia termuda yang mendapatkan ijazah diploma, ya, itu tidak mudah. Bagaimana waktu itu ceritanya sehingga akhirnya Jaya Suprana percaya bahwa Michelle ini memang orang termuda? Ya, saya daftarkan begitu saja. Saya mendapat informasi dari Muri, kemudian oleh pihak Muri diminta untuk ke Jakarta. Saya tunjukkan semua bukti-buktinya, ijazahnya, kemudian bahkan dari penilaian dari penguji tersebut kita tunjukkan. Pak Jaya Suprana sempat membaca. Apa waktu itu reaksinya? Reaksinya Karena satu. sempat tidak percaya katanya. Iya, reaksinya yang satu. Oke, ini saya berikan. Bahkan ini bisa 2. Karena saya mempelajari sebuah lagu ini di usia sekian, Michelle bisa di usia sekian. Saya belajar lagu ini 2 tahun. Mungkin kalau Pak Jaya melihat acara ini pun mengatakan ya. Karena waktu itu untuk Bela Bartok, Six Dance in Bulgarian Rhythm itu, Michelle hanya memainkan 2 lagu. Yang kedua dan yang ke-6. Terus Pak Jaya mengatakan, mengapa kamu memainkan lagu 2 ini kok bisa lulus? Memang persyaratan di silabus hanya 2 aja, 2 dari 6 ini. Saya tidak akan bisa memberikan rekor muri apabila kamu hanya bermain 2. Tapi kalau 6 sekaligus di usia yang belum 14 tahun, saya berikan. Tapi kalau tidak yang kedua, katanya begitu. Nah, Michelle bisa melakukannya waktu itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya? Sekitar 3-4 bulanan lah, Kak. Ya makanya pantas dapat rekor muri ya. Oke. Michelle, Pak Indra, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Sukses ya Michelle untuk yang berikutnya ya. Terima kasih, Kak. Tuh tangannya nggak boleh ini sangat berharga tangannya, tangan mahal. Papa mama saya cuma seperti kayak
mengolah aja apa talenta yang ada sama saya kecil besar kalau bisa kita gunakan ya. Jadi saya tidak pernah merasa terbeban ya harus belajar kayak gitu, nggak pernah. Tiffany Sharon Kairupan, gadis cantik asal Manado ini berhasil mendapatkan rekor muri menjadi lulusan termuda sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi, Manado. Ia lulus dengan menempuh masa pendidikan selama 3,5 tahun dengan memperoleh indeks prestasi sebesar 3,55 dengan predikat cum laude. Prestasi ini tentu saja sesuai dengan latar belakang keluarganya yang memang sangat peduli terhadap pendidikan tinggi. Sang ayah, Profesor Dr. Ralph Kairupan, adalah seorang dokter spesialis kejiwaan. Sementara ibunya, Profesor Dr. Nova Kapantau, adalah dokter spesialis gizi. Kedua kakak Sharon juga memiliki profesi yang sama sebagai dokter. Hal itu jelas memacu semangat gadis cantik kelahiran 25 Juni 1994 ini. Sharon, selamat datang di Sudut Pandang. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sama-sama Sharon. Sharon, ini Anda adalah lulusan termuda sarjana kedokteran se-Indonesia. Iya. Apa rasanya punya label dan gelar seperti itu? Saya bersyukur sih bisa melewati pendidikan dalam waktu yang pendek. Walaupun juga ada sedikit ketakutan, ekspektasi dari orang-orang di luar bisa kayak, oh orang ini kamu berarti dia harus pintar banget nih karena label seperti itu. Ekspektasi pintar tuh setingkat yang mana yang mereka mau tuh itu yang takutnya nggak bisa dipenuhi. Oke, tapi sejauh ini bisa memenuhi dong Ya, ekspektasi orang ya. Karena Sharon ini dari SD saja, orang lain 6 tahun, Sharon hanya menempuh selama 5 tahun. Kemudian SMP juga ditempuh Sharon hanya dalam kurun waktu 2 tahun. SMA pun hanya 2 tahun. Jadi dari kecil ya Sharon ya, sepertinya serba cepat begitu. Nah, tapi Sharon ceritakan kenapa Anda waktu itu pernah nangis pada saat naik ke kelas 6 SD, kenapa? Waktu itu saya tidak bisa ditinggalin sendiri ya. Waktu masuk SD pertama kali, waktu papa mau tinggalin, udah mau nangis, nggak bisa ditinggalin. Nah, mulai terbiasa sama teman-teman yang kelas 5, mau ditinggalin masuk kelas 6 sama teman-teman yang baru juga kayak, aduh siapa nih, nggak ada yang aku kenal kayak gitu. Jadi waktu di kelas 6 hari pertama itu duduk sendiri di depan kelas baca buku cetak tuh kayak nggak konsen. Kayaknya gurunya udah perhatiin, lama-lama udah ada teman-teman yang manggil bicara, udah biasa lama-lama lah. Sharon waktu lulus SMA umur berapa? Lulus SMA umur waktu itu masih 13. Jadi masuk kuliah 14 tahun ya. Tahun. Dan Anda lulus sebagai sarjana kedokteran tepatnya pada umur berapa Sharon? 17 tahun 7 bulan. Itu di saat sebenarnya rata-rata anak masuk kuliah ya. Waktu itu memang tidak ada pilihan lain atau memang sudah lama terinspirasi mengikuti jejak orang tua dan kakak-kakak? Waktu itu karena saya masih muda, saya belum banyak. Coba diingatkan lagi mudanya ya, waktu itu belum 14 tahun, sudah harus masuk kuliah dan memilih jurusan ya. Supaya kita ingat lagi nih betapa mudanya Sharon. Jadi saya waktu itu nggak berpikir panjang tentang misalnya masa untung ruginya masuk ini kayak gitu. Cuma yang penting apa sih yang paling gampang sekarang saya mau masuk. Nah, waktu itu saya rasa kedokteran. Jadi kedokteran tuh gampang ya untuk waktu itu jujur saya rasa yang paling gampang karena mungkin latar belakangnya udah pernah dengar masalah kakak-kakak saya belajar. Jadi kayak udah banyak modal kayak gitu, dengar gitu. Kakak saya kan dulu kalau mau belajar suka minta tolong saya bantuin tanya-tanya, terus mereka jawab kayak gitu. Berarti mungkin dulu belum terpikir ya, maksudnya ingin mengabdi, membantu orang banyak. Jujur sih belum terpikir sampai di situ ya, kan masih muda, nggak kepikiran sampai situ. Mana aja dulu yang gampang, kepikirannya kayak gitu sih. Pada saat itu April tahun 2012 Sharon juga mendapatkan penghargaan rekor muri. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Karena katanya Sharon sempat kecewa tuh waktu malam penghargaan muri. Iya, waktu itu kita udah urus-urus administrasikan semua, udah datang di Jakarta. Ini dari Manado terbang ke Jakarta dengan keluarga semua ya? Udah nulis di buku tamu, oh ada namanya, udah. Sampai di dalam duduk,
kan kayaknya waktu itu nggak pegang jadwal ya, jadwal susunan acara. Jadi duduk aja nonton-nonton, yang lain-lain dapat penghargaan. Tiba-tiba loh kok udah selesai acara. Ternyata nama saya tidak dipanggil. Jadi papa mama bicara sama yang dari orang dari Murinya, tanya, oh, kenapa nggak dipanggil kayak gitu. Nah ternyata mereka kaget, mereka pikir kita nggak bakalan datang hari itu. Jadi ya hari itu cuma pinjam penghargaan orang lain, foto sama penghargaan orang lain gitu. Apa alasannya waktu itu? Pihak panitia Muri bilang apa? Waktu itu dikatakan bahwa cuman bilang mungkin masalah informasi aja ya. Mereka pikir kita nggak bakalan datang, mungkin nggak sampai ya informasi bahwa kita mau datang. Mungkin itu aja, cuma miskomunikasi aja gitu. Nah, bagaimana pihak Rekor Muri membayarnya kepada Sharon waktu itu? Waktu itu katanya kan kita tinggal di hotel, jadi penghargaannya dibawa di hotel aja, jadi dikasih di situ. Apa yang selalu diajarkan oleh papa dan mama yang selama ini menjadi pegangan Sharon? Yang saya sangat senang dari papa mama saya itu, papa mama saya tidak pernah menuntut saya harus berprestasi, semua itu tidak pernah dituntut. Cuman papa mama saya cuma seperti kayak mengolah aja apa talenta yang ada sama saya, kecil besar kalau bisa kita gunakan ya. Jadi saya tidak pernah merasa terbeban ya harus belajar kayak gitu, nggak pernah. Jadi kesadaran sendiri aja ya. Jadi itu yang saya paling senang, dan saya malah itu yang menjadi motivasi terbesar saya gitu. Nah, kalau sekarang setelah lulus, Sharon apa kegiatannya? Sekarang saya lagi menunggu program internship yang akan dilaksanakan bulan depan. Saya di rumah sakit di Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Madani. Orang seperti secerdas dan secemerlang Sharon ini punya kekhawatiran terhadap masa depan tidak? Jujur punya kekhawatiran sih. Apa itu Sharon? Apalagi kalau misalnya saya dokter, terus saya spesialis, kan cenderung orang tuh kalau mau ke dokter bisa aja mereka berpikir masih muda. Mereka kan sukanya maunya kayak mungkin yang lebih dapat kelihatan berpengalaman kayak gitu. Ya semoga aja ke depannya enggak ya. Berharap aja kayak gitu. Orang nggak ngelihat umur ya, semoga aja kayak gitu. Saya yakin tidak. Sharon, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama, terima kasih banyak. Rare pengen sukses. Ayah Rare pernah bilang, kelak kamu akan sendiri. Jadi Rare harus bisa mandiri, kerja keras. Kereta musim dingin membawaku lebih jauh. Buku-buku cerita, sebuah peta dan angan dalam pikiran. Baju telah dilipat dan dikemas. Sekoper besar impian siap bergegas. Ke Eropa, sang petualang memandang. Dengan jaket dan syal, berjalan sendiri, merasakan arti pergi. Istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya memang pantas ditujukan kepada gadis sederhana ini. Rarai Masai Soka Wening Ati. Buah hati pasangan seniman teater asal Bandar Lampung ini dikenal sebagai penyair termuda dan berbakat di Indonesia. Dengan latar belakang berdarah seniman, Rarai jeli menghadirkan karya puisi ciptaannya yang mampu memotret kehidupan sosial yang menyentuh juga pada kisah-kisah kegembiraan anak seusianya. Kami sekolah bahagia sekali ya. Ternyata di antara sekian murid kami ada yang memiliki bakat di bidang seni. Rarai sangat menonjol di bidang sastra, kemudian dia bisa menulis puisi, kemudian selain itu dia dari kecil memang sudah punya bakat menulis yang baik. Melalui karyanya, Rarai dikenal sebagai gadis kecil yang sangat peka terhadap realitas sosial. Sang petualang memandang. Luapan kepribadiannya mampu melintasi imajinasi melampaui anak-anak seusianya. Selalu tertampang di depan mataku. Ibu. Sebuah pertunjukan kecil di panggung.
seorang aktor tua menari dengan selendang merah dan topeng kecil putihnya membentuk kalimat dari luka. Seusai pertunjukan, keringat di wajahnya memantulkan cahaya. Di panggung itu, dunia tampak berbeda. Tetapi yang paling ia cintai, dunianya sendiri. Dengan impian yang tanpa tepuk tangan. Membuatku lebih tenang, menyelam di telaga matanya. Temani aku bercerita di sepanjang jalan, hingga di akhir kisahnya. Aku tahu mengapa aku begitu menyayangi perempuan itu. Rarai, silakan ayo bergabung. Rarai dan Bu Imas, selamat datang di Sudut Pandang. Yang tadi baru dibawakan hanya salah satu dari sekian banyak puisi yang Rarai sudah ciptakan ya. Iya. Semua ada di buku Rarai yang berjudul Teman Kecil. Ya, Sekumpulan sajak oleh Rarai Masae. Rarai, memang sejak kapan ya Rarai sudah mampu menulis puisi? saya suka menulis puisi itu dari umur 5 tahun. Selain puisi, saya juga ikut bergabung dalam teater. Jadi sangat mendukung lah lingkungan di dalam seni. Nah Rarai, sekarang terakhir itu ikut lomba cipta puisi nasional dan dapat juara satu. nasional. Nah apa puisi yang dilombakan waktu itu, masih ingat? Puisi buku tua tentang Indonesia. Jadi sebelum berangkat nasional, memang awalnya sekota, juara 1, terus berangkat ke provinsi, akhirnya aku lolos lagi juara 1, terus berangkat ke nasional di Istana Kepresidenan itu. Memang benar-benar waktu nasional aku nggak tahu apa yang tema harus dibuat. Berapa waktu yang diberikan untuk akhirnya menulis sebuah puisi setelah tema diberikan? 2,5 jam mungkin. Apa judulnya waktu itu? Buku tua tentang Indonesia. Tentang budaya Indonesia itu, tradisinya atau gimana itu mereka sudah mulai memudar. Jadi lebih ke dunia maya. Ini berarti apa? Kegelisahan Rarai sebagai anak muda. Saya takut Indonesia nggak bakal maju karena sebuah gadget lebih mengembangkan prestasinya untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih baik daripada yang lain. Oke, nah ini berhasil mendapatkan juara 1 nasional lomba cipta karya puisi ya. Berapa peserta yang dikalahkan Rarai waktu itu? 225 peserta. Dari seluruh Indonesia. Iya. Nah, kalau Bu Imas, Rarai ini sosok remaja yang seperti apa ya sehari-hari? Sehari-hari sibuk, dia agak mungkin lebih sibuk dari ibu bapaknya. Ya, sibuk sekolah pasti. Sekolah ya. pasti, terus juga memang dari kecil itu sudah biasa dia ke lapangan. Yang paling ibu khawatirkan dengan Rarai terlalu belajar keras begitu? Paling saya khawatir dengan komunikasi ya. Waduh ini nggak bersosialisasi dengan orang lain. Terus waktu SMP di kelasnya yang mestinya cuma 15 orang. Itu kan terbatas sekali, sekolahnya sampai jam 5 sore, belum lagi aktivitas yang lain, latihan. Ya pokoknya jam 1, jam 2 malam, pagi lah ya bukan malam. Itu sudah biasa, itu aja jadi udah biasa. Saya kesehatan terus juga. Sebentar, saya ingin tahu apa jawaban Rarai terhadap kekhawatiran Mama tadi? Rarai bekerja keras tuh ingin menghasilkan apa yang ingin Rarai sampaikan ke Mama?
Rare kerja keras karena untuk orang tua Rare. Rare pengen sukses. Karena Rare anak satu-satunya, ayah Rare pernah bilang, kelak kamu akan sendiri. Jadi Rare harus bisa mandiri, kerja keras, agar menghasilkan sebuah karya yang besar, baik untuk nasional ataupun internasional. Rarai sudah membuktikan punya prestasi nasional luar biasa. Iya. Dukungan apa yang Rarai butuhkan dari kedua orang tua, terutama mama? Ibu sama bapak jangan khawatir. Ya Rare pasti ada waktu untuk berbicara. Kadang kalau misalnya teater kan suka berdiskusi. Kadang Rare suka ikut gabung. Terus kalau makan juga ngobrolnya nggak tentang sehari-hari. Tapi misalnya Rare pengen ikut ini loh, festival ini. Pengen ikut. Rare juga pengen kuliah di luar negeri. Pengen banget. Terus tentang wawasan. Tidak boleh dia menggampangkan, tapi harus melalui proses. Karena tidak ada keajaiban, kata saya, tanpa proses. Perlahan tapi pasti, kesungguhannya menekuni bakat seni yang ada dalam dirinya membuat nama Rarai mulai tercium harum di seantero Lampung. Karya-karya indah berhasil dibukukan dalam sampul biru berjudul Kumpulan Sajak Teman Kecil Rarai. Keindahan dalam merangkai kata tak lantas membuat siswi kelas 8 SMP Global Surya Bandar Lampung ini menjadi besar kepala. Dalam kesederhanaannya, ia didaulat untuk mewakili daerahnya ikut dalam setiap lomba cipta puisi tingkat nasional. Ini ada buku tua tentang Indonesia, puisi yang mengantarkan Rarai mendapatkan juara 1 lomba puisi tingkat nasional. Tolong bacakan Rarai. Buku tua tentang Indonesia. Ada gaun putih kaku di bangku kayu. Bangku yang bertahun didatangi hujan dan kemarau. Ada seekor burung kecil hinggap di depan rumah panggung. Sementara di kejauhan, lonceng gereja berdentang memecah sunyi. Kain hitam yang menutupi wajahku adalah langit yang memeluk malam. Bangunan-bangunan tua yang sering kudatangi adalah pohon-pohon hijau. Tempat burung-burung membangun sarang, bertelur, dan belajar terbang. Mengenal dunia, juga mengenal sayapnya sendiri. Di tanah yang subur ini, kuhirup aroma dupa yang merebak dari candi dan pura. Kulihat lilin-lilin dinyalakan di permukaan danau. Dan seorang wanita berkerudung merah berdoa di pinggirnya. Buku-buku tua yang diwariskan para leluhur adalah buku yang sama dengan buku yang berjatuhan dari mimpi Ibu Pertiwi. Kata-katanya bermunculan, membentuk kalimat, menjadi upacara-upacara adat dan lautan kenangan. Lalu anak-anak membacanya di bawah pohon. Di antara gelak tawa, petak umpet, dan permainan congklak. Dan usai sholat subuh, para penyubuk kecil akan menggangguku dengan topeng sekura.
Tapi kini, di antara rimbun bakau, kulihat ombak yang lampau, ombak yang pernah melayarkan perahu kecil. Perahu yang membawa teman-temanku menjauh ke dunia maya, dunia tanpa peta. Dan lewat sajak ini, aku terus menyeru mereka kembali ke bumi di mana pertiwi menanti. Rarai, apa artinya puisi ini untuk Rarai? Menurut Rarai, puisi itu seperti teman Rarai sendiri. Karena apa yang Rarai rasakan, apa yang Rarai lihat, itu bisa Rarai tulis dalam puisi. Sejak kapan terpikir untuk membuat buku kumpulan puisi seperti ini? Berawal dari menulis diari, itu menulis diari ya tentang apa aja, terus nulis-nulis ya masih prosa dulu kan, belum terlalu membentuk benar, jadi masih kayak bercerita puisinya. Mulai SMP berkembang, mulai memperbaiki puisinya, yaitu ya dari berbagai lomba aku ikut puisi, baca puisi. Apa benar katanya sempat dilarang salah seorang guru Rarai waktu itu untuk membuat buku ini? Waktu itu di sekolah kan ada project membuat film sama membuat buku. Kawan-kawan kebanyakan memilihnya membuat film karena rame-rame mungkin ya. Terus Rarai lebih memilih membuat buku. Karena kebetulan Rarai dari kecil memang cita-citanya pengen punya buku sendiri. Ya akhirnya memilih itu sampai guru bilang, bener Rai berani sendiri milihnya, nggak sama kawan-kawan. Terus akhirnya Rarai bilang, iya Rarai percaya Rarai pasti bisa. Akhirnya gitu. Akhirnya ada. Lahirlah buku ini. Ibu Imas, Rarai untuk usia yang sangat muda ini begitu percaya diri. Apa sumber kekuatannya menurut Ibu? Pertama mungkin doa ya. Kekuatan doa itu kan tidak terukur. Terus keduanya upaya. Untuk segala hal itu tidak boleh dia menggampangkan, tapi harus melalui proses. Karena tidak ada keajaiban, kata saya, tanpa proses. Saya terus seperti itu kepada Rarai juga. Saya selalu, misalnya kenapa orang gagal? Kita analisis bersama. Kenapa orang sukses? Saya bawa juga orang yang kira-kira ini gagal, kan pasti mengeluh terus. Terus juga bawa orang-orang yang sukses ke rumah. Itu yang mungkin percaya diri dia. Rarai tetap terus percaya diri, tapi apa nih kegiatan berikut? Rarai pengen buat buku lagi. Ini tentang apa? Ini tentang sosial, kebanyakannya sosial. Masih puisi? Masih kumpulan masih puisi? Terus Rarai pengen ikut festival Katulistiwa. Jadi dia Festival apa itu Rarai? festivalnya itu lomba buku puisi. Jadi kita harus punya buku, terus dikirim. Terus Rarai lagi proses, lagi ikut daftar essay writing. Jadi yang menang dalam lomba tersebut akan dapat beasiswa ke Melbourne tahun depan. Rarai semoga sukses dengan berbagai harapan dan cita-citanya. Ibu Imas, Rarai terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih. Dan semoga sukses juga untuk buku-buku berikutnya. Oh, iya. Ini hanya buku pertama, saya yakin. Masih ada buku keberapa hingga keberapa Kedua, kira-kira? Kemudian ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Ya pemirsa, sukses adalah hak saya dan juga hak setiap orang. Kesuksesan bukan ibarat hujan yang turun dari langit. Sukses bukanlah soal beruntung, bukan juga soal berani. Tetapi butuh perjalanan panjang bagi seseorang untuk sampai ke sebuah titik kesuksesan. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sudut Pandang. Saya Vivia Leda Yahya. Sampai jumpa. Merindukan rumah. Sebuah ayunan mengajakku bercerita
tentang pagi hari dan album kenangan. Matahari yang baru saja muncul membuka tangga cahayanya. Adik menangis, hendak menaikinya. Tapi tetangga itu terlalu tinggi. Adik hanya bisa menyentuh pangkalnya. Lalu burung-burung berkicau, sungai mengalir, bunga-bunga tumbuh, mekar di dada kanak-kanakku. Serumpun rumput dalam lukisan, berbisik padaku tentang masa silam, tentang harum kebun kopi dan rumah yang jauh. Rumah yang seperti hendak memelukku. Rumah yang meredakan rindumu saat kau pulang.